Di zaman serba media sosial sekarang ini, rasanya semua ingin kita share atau kita bagikan kepada orang lain. Makan, shopping, berlibur, di tempat kerja atau dimanapun itu. Rasanya ingin sekali semua aktivitas kita share kepada orang lain lewat media sosial. Banyak juga orang yang curhat di media sosial tentang masalah hidup mereka. Tetapi kita sebagai individu ada hal-hal yang perlu kita simpan sendiri dan lebih baik untuk tidak diketahui oleh orang lain. Nah, inilah beberapa hal yang lebih baik kita simpan sendiri. Yang pertama adalah impian dan cita-cita besar kita. Menyimpan cita-cita adalah hal baik yang harus kita lakukan. Karena menurut penelitian, orang-orang yang senang mengumbar impian, mereka mempunyai tingkat motivasi yang lebih rendah daripada orang yang menyimpan cita-cita mereka kepada orang lain. Mengapa bisa begitu? Penjelasan lengkap ada di video lain dan linknya sudah saya sediakan di deskripsi. Yang kedua adalah aib yang sudah tertutup. Setiap orang punya dosa, setiap orang pasti punya masa lalu yang kelam. Setiap aib dan dosa-dosa kita di masa lalu ibarat buku yang sudah tertutup. Jangan pernah kita buka lagi. Ketika Tuhan sudah memaafkan dan orang lain sudah lupa dengan aib-aib kita, jangan malah kita sukarela membuka kembali kesalahan dan dosa-dosa itu kepada orang lain. Simpan rapat-rapat aib kita di masa lalu, meski kepada istri atau suami atau orang-orang yang paling dekat dengan kita. Simpan hanya untuk diri kita sendiri. Yang ketiga adalah masalah keluarga. Dalam keluarga tentu ada banyak masalah yang kadang terjadi. Tetapi masalah yang kita alami dengan keluarga kita tidak boleh kita ceritakan kepada orang lain, sedekat apapun hubungan kita dengan seorang teman misalnya. Karena beberapa pendapat justru bisa memperburuk keadaan. Cukup simpan masalah keluarga hanya untuk diri kita sendiri dan keluarga kita. Yang keempat adalah ketakutan dan kelemahan kita. Semua orang punya rasa takut dan kelemahannya masing-masing. Jangan mengatakan kepada orang lain, mengatakan kelemahan dan rasa takut kita kepada orang lain justru membahayakan diri kita. Barangkali ada orang yang berniat jahat dengan memanfaatkan rasa takut dan kelemahan kita. Atau bisa jadi kita akan menjadi korban bully misalnya. Korban bully dengan memanfaatkan apa-apa yang kita takuti. Yang kelima adalah kekayaan kita. Sebenarnya orang akan tahu sendiri apakah seseorang punya banyak uang atau tidak. Setidaknya dia tahu dari pakaian yang biasa dia kenakan, mobil yang biasa dia pakai, kebiasaan dia, rumah, dan lain sebagainya. Tetapi secara terang-terangan memamerkan kekayaan adalah hal yang tidak perlu kita lakukan. Perbuatan seperti itu justru akan memberikan bahaya kepada diri kita sendiri. Bisa jadi ada orang yang tertarik untuk berbuat jahat setelah melihat kekayaan yang kita pamerkan. Yang keenam adalah perbuatan baik kita. Cobalah untuk tidak banyak bicara tentang hal baik yang telah kita lakukan kepada orang lain. Sekali dua kali mungkin memang wajar. Tetapi jika menjadi kebiasaan justru akan nampak kepribadian kita. Kita akan dilihat oleh orang lain sebagai orang yang sombong misalnya. Atau kita dilihat sebagai orang yang suka pamer. Lagi pula, jika kita renungkan kembali, apa alasan sebenarnya kita melakukan sebuah kebaikan? Apakah murni dan ikhlas dari hati untuk membantu orang lain, ataukah hanya karena keinginan kita untuk pamer bahwa diri kita adalah orang yang baik? Jadi, selalulah rendah hati, selalulah menjadi orang yang tidak suka pamer dengan kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan. Yang ketujuh adalah kehidupan pribadi kita. Setiap orang punya kehidupan pribadi masing-masing. Entah itu hubungannya dengan pasangan, prinsip hidup, pandangan agama, atau pilihan hidup. Orang-orang yang dirasa tidak ada hubungan dengan kehidupan pribadi kita tidak perlu tahu. Kadang menjadi orang yang misterius justru menarik dan membuat orang lebih menghargai diri kita. Yang kedelapan adalah password. Jangan pernah memberikan password kepada orang lain. Entah akun medsos, PIN handphone, atau bahkan rekening pribadi kita. Setiap orang harus menjaga privasi mereka masing-masing, karena kita tidak tahu dampak yang akan terjadi. Bisa jadi ada teman kita yang ingin meretas akun kita, mengambil alih medsos, atau bahkan mengambil uang di rekening kita. Oleh karena itu, pastikan setiap password kita aman dari jangkauan siapapun. Yang kesembilan adalah rahasia orang lain.
Saat kita mengetahui rahasia orang lain secara sengaja atau tidak sengaja, jagalah rahasia itu dengan baik. Jangan jadi biang gosip. Tanyakan saja kepada diri sendiri, seandainya aku menjadi dia, apakah aku akan suka jika ada orang lain tahu tentang rahasia ini? Nah, itulah beberapa hal yang harus kita jaga baik-baik untuk diri kita sendiri dan kita tidak perlu mengatakannya kepada orang lain. Jika kamu suka dengan channel ini, like dan subscribe untuk mendapatkan informasi yang lainnya.